Mengikuti kemauan abangnya untuk melakukan pembunuhan dan pencurian, pria Jepang yang memiliki disabilitas intelektual ringan ini berakhir menjadi pelaku utama yang dihukum mati setelah abangnya memilih untuk bunuh diri daripada menyerahkan diri ke polisi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kenji Matsumoto yang saat itu berusia 39 tahun terlahir dengan disabilitas intelektual ringan akibat tertular penyakit minamata di dalam rahim ibunya. Sejak kecil, dia didominasi oleh abangnya dengan kekerasan, menciptakan hubungan tuan dan pelayan yang mutlak. Pada bulan September tahun 1990, Kenji dibuat terlibat dalam rencana abangnya untuk melakukan pembunuhan kepada sepupu mereka dan mencuri hartanya. Selanjutnya, setelah menghabiskan seluruh uang yang telah mereka curi, kedua saudara tersebut kemudian kembali melakukan pembunuhan dan pencurian kepada seorang kenalan wanita dengan cara yang sama. Hingga akhirnya penyelidikan polisi atas kasus tersebut membawa mereka untuk melakukan penangkapan kepada kedua saudara ini. Saat polisi menemukan keberadaan mereka, abangnya menyuruhnya untuk menyerahkan diri, sementara abangnya tersebut memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Kemudian di persidangan, meskipun tim pembela Kenji mengatakan bahwa Kenji hanyalah kaki tangan yang memiliki cacat intelektual yang ringan, pengadilan tetap tidak menerima alasan tersebut dan melanjutkan hukuman mati bagi Kenji. Kenji Matsumoto, seorang pria asal Jepang berusia 39 tahun yang saat itu menganggur, diketahui terlahir dengan disabilitas intelektual ringan, di mana dia sejak kecil dikontrol dengan kejam oleh abang kandungnya sendiri untuk melakukan apapun yang diinginkan abangnya tersebut, dan ini berlanjut hingga mereka dewasa. Hingga suatu hari di tahun 1990, abangnya itu mendekati Kenji untuk melakukan kejahatan dengan rencana melakukan pembunuhan kepada sepupu laki-laki mereka yang tinggal di kota Joyo, prefektur Kyoto, yang saat itu berusia 36 tahun, agar mereka bisa mencuri harta bendanya. Sekitar jam 5 pagi pada tanggal 6 September, dua bersaudara tersebut pun pergi mengunjungi rumah sepupunya dengan berpura-pura menawarinya untuk dipijat. Dan ketika sang sepupu dalam posisi tengkurap, bersiap untuk menerima pijatan, mereka dengan segera mengikat kaki dan tangannya dengan menggunakan tali plastik. Setelah sepupu itu tidak bisa bergerak sama sekali, Kenji dan abangnya selanjutnya melilitkan tali di lehernya, dan keduanya menarik kedua ujung tali tersebut hingga menyebabkan kematian bagi pria itu. Kemudian setelah korban tewas, kedua pelaku menggeledah seisi rumah dan mencuri uang tunai sebesar 40.000 yen, sertifikat pendaftaran tanah dan rumah, serta stempelnya. Selanjutnya, setelah mayat tersebut dikuburkan dekat pantai di kota Suruga, prefektur Fukui, mereka dengan cepat pergi mencari pembeli dan menjual tanah serta rumah milik korban, dan mendapatkan total uang dari penjualan tersebut sebesar 27 juta yen. Pada masa-masa ini, abang Kenji terus menghambur-hamburkan uang yang mereka dapatkan tadi dengan cara membeli mobil mewah dan melakukan perjalanan wisata bersama kekasihnya, di mana mereka segera kehabisan uang hanya dalam waktu kurang dari setahun. Karena mereka kehabisan uang, kedua saudara tersebut memutuskan untuk menumpang sebentar di rumah saudara perempuan mereka di distrik Higashiyasai, prefektur Shiga, sejak akhir Agustus tahun 1991. Disinilah mereka menemukan target berikutnya, yaitu seorang wanita kaya berusia 66 tahun yang diketahui hidup sendiri, di mana dia berniat untuk mengadopsi seorang anak. Melihat ini adalah sebuah peluang, abang Kenji membuat rencana untuk mendekati wanita tersebut dengan mengatakan bahwa mereka akan bawanya menemui seseorang yang ingin diadopsi di daerah Gifu. Setelah wanita itu setuju dengan tawaran tersebut, mereka pun dengan segera melakukan perjalanan menuju Gifu. Dalam perjalanan, sekitar jam 10 malam, mereka menghentikan mobil di sepanjang sungai Kiso di prefektur Aichi dan mengatakan bahwa mereka harus beristirahat sebentar untuk minum atau buang air kecil. Dan ketika wanita itu juga turun untuk pergi ke kamar kecil, kedua pria ini mengikutinya dari belakang dan dengan cepat melilitkan kabel listrik di lehernya, menarik kedua ujungnya seperti yang mereka lakukan sebelumnya, hingga membuat wanita itu tewas. Setelah mereka menguburkan jenazahnya di pantai berpasir di kota Mihama, prefektur Fukui,
Kedua bersaudara ini kembali ke rumah wanita tua itu dan mencuri uang tunai di rumahnya sebesar 175.000 yen, beberapa sertifikat tanah dan rumah, surat berharga lainnya, serta stempel milik wanita tersebut. Namun sayangnya kali ini kejahatan mereka dengan cepat terungkap. Pasalnya 4 hari setelah wanita kaya tersebut tidak dapat dihubungi, pengacaranya memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan meminta mereka melakukan penyelidikan atas kasus hilangnya wanita tersebut. Selama penyelidikan ini, polisi dengan cepat menemukan bahwa Kenji adalah salah satu orang yang melakukan kontak dengan wanita itu untuk membahas penjualan rumah. Karena hal itulah kantor polisi Torahime di prefektur Shiga meminta Kenji dan saudaranya untuk hadir sebagai saksi penting. Namun abang Kenji menyadari bahwa kejahatan mereka pasti akan terungkap. Jadi dia menyuruh Kenji saja yang hadir ke kantor polisi keesokan harinya. Pada malam hari di tanggal 1 Oktober, Kenji yang datang sendirian bukan lagi menjadi saksi penting, melainkan dengan segera ditetapkan sebagai tersangka. Sementara abangnya yang tidak menyerahkan diri dimasukkan dalam daftar orang yang dicari oleh kantor polisi Torahime. Namun pada sore hari di tanggal 3 Oktober, abangnya ditemukan gantung diri di kota Mino, prefektur Gifu. Selama interogasi awalnya, Kenji belum mengakui tentang kejahatannya. Tapi polisi sepertinya memanfaatkan kecacatan intelektualnya dan mengatakan kepada Kenji bahwa sebagai laki-laki, dia harus bertanggung jawab jika melakukan kesalahan. Karena hal itulah, Kenji dengan jelas mulai menceritakan tentang apa yang telah dia dan abangnya lakukan. Selanjutnya, setelah Kenji ditahan untuk dilakukan penyelidikan mendalam, pada tanggal 16 November tahun 1991, Kenji ditangkap kembali atas tuduhan perampokan dan pembunuhan dan penelantaran mayat sepupunya. Pada saat ini, polisi juga mendapatkan pengakuan dari Kenji bahwa setelah membunuh wanita kaya itu, mereka berencana membunuh 2 kenalan lainnya, dan bahkan mereka telah mempersiapkan lubang yang telah digali di lapangan golf di kota Joyo untuk menyembunyikan kedua calon korban tersebut. Meskipun rencana pembunuhan tersebut diyakini bukan ulah Kenji yang memiliki disabilitas intelektual dengan keterlibatannya hanya sebagai kaki tangan, namun sayangnya pengadilan belum mengakuinya, dan Kenji sekarang harus bersiap menerima hukuman yang telah dia dan abangnya lakukan. Pada persidangan pertamanya di pengadilan distrik Otsu pada tanggal 17 Desember tahun 1991, terdakwa Kenji Matsumoto mengakui sepenuhnya 2 tuduhan perampokan dan pembunuhan yang didakwakan kepadanya. Namun pada persidangan ketiga di tanggal 17 April tahun 1992, ketika dia didakwa atas tuduhan meninggalkan mayat, Kenji membantah beberapa tuduhan dengan mengatakan meskipun dia membantu pembunuhan tersebut, abangnya lah yang sebenarnya melakukan semua kejahatan itu. Kemudian pada persidangan di tanggal 2 Juli tahun 1993, jaksa meminta hukuman mati dengan mengatakan bahwa Kenji tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, di mana bahkan malah menyalahkan abangnya atas pembunuhan yang pernah dia akui. Sementara itu pembelanya berargumen bahwa meskipun Kenji hadir di lokasi pembunuhan, namun abangnya adalah pelaku utama dan abangnya tersebut yang melakukan perampokan dan pembunuhan sendirian. Pembelanya juga menambahkan bahwa hukuman mati untuk Kenji dianggap telah melanggar konstitusi. Selanjutnya pada sidang hukum di tanggal 17 April, Hakim Ketua menanggapi argumen pembela yang mengatakan bahwa pelaku utama adalah saudara laki-lakinya dengan menjelaskan bahwa meskipun pembunuhan mereka direncanakan oleh abangnya, terdakwa Kenji juga terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut dan mungkin saja dia lebih aktif dari abangnya. Dan sementara untuk argumen tentang pelanggaran konstitusi, Hakim Ketua mengatakan bahwa hukuman mati bukanlah hukuman yang kejam serta tidak bisa disebut telah melanggar konstitusi karena ada kebutuhan yang kuat untuk menjadi peringatan bagi siapapun yang memiliki rencana untuk melakukan kejahatan. Hakim selanjutnya mengatakan bahwa itu adalah kejahatan yang sangat kejam karena mereka dengan mudahnya merenggut nyawa 2 orang hanya demi uang, yang menunjukkan bahwa mereka telah melakukan kejahatan yang egois dan kejam. Hakim Ketua pun menutup penjelasannya dengan mengatakan bahwa kurangnya rasa hormat terhadap kehidupan manusia sangat sulit untuk diperbaiki dan tidak ada penyesalan yang setara dengan hukuman mati. Kemudian setelah hukuman mati sidang pertama dijatuhkan, para juri dan pendukung Kenji berpendapat
bahwa Kenji Matsumoto memiliki cacat intelektual yang disebabkan oleh penyakit Minamata pada janin, dan dia sangat patuh kepada abangnya sejak usia dini. Polisi Prefektur Shiga juga dianggap telah mengambil keuntungan dari disabilitas intelektualnya dengan cara membujuk Kenji untuk mendapatkan pengakuan darinya, seperti mengatakan jika dia laki-laki, dia juga harus bertanggung jawab atas bunuh diri abangnya. Kejahatan tersebut bermula akibat hutang sang abang yang menumpuk saat abangnya itu bekerja keras untuk mengumpulkan uang agar dia bisa membahagiakan wanita yang dia kencani, di mana Kenji hanyalah kaki tangan dalam mengikuti abangnya tersebut. Pembelanya selanjutnya mengajukan banding, namun sayangnya pada tanggal 21 April tahun 1996, Pengadilan Tinggi Osaka menolak banding tersebut dan mengukuhkan hukuman mati untuk Kenji pada tanggal 4 April tahun 2000. Setelah pengukuhan hukuman mati tersebut, beberapa permintaan untuk persidangan ulang serta permohonan gerasi dari pembela juga mengalami penolakan. Sebelum menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan, Kenji Matsumoto diketahui lahir pada tanggal 3 Februari tahun 1951 di prefektur Kumamoto karena dia terjangkit penyakit Minamata saat masih dalam kandungan ibunya. Kenji terlahir dengan gangguan sensorik pada tangan dan kakinya, serta cacat intelektual ringan, di mana dia dikatakan memiliki IQ sekitar 60 hingga 70. Sejak kecil, Kenji sering dianiaya oleh kakak laki-lakinya, yang tanpa sadar telah membentuk hubungan antara tuan dan pelayan, dengan Kenji yang harus melakukan apapun yang diinginkan abangnya tersebut. Kemudian setelah lulus SMP, Kenji meninggalkan rumah orang tuanya dan memulai pekerjaannya sebagai juru masak, serta beberapa pekerjaan teknik sipil, di mana dari penghasilannya tersebut, Kenji sering mengirimkan sejumlah uang kepada ibunya, meskipun dalam jumlah yang kecil. Di sisi lain, hubungan tuan pelayan antara kakak beradik ini terus berlanjut, bahkan setelah mereka dewasa. Kenji yang kemudian memutuskan untuk kembali ke Kumamoto, akhirnya kembali bertemu dengan abangnya, yang kemudian memicu kejadian tragis ini. Pada bulan September tahun 1990, Kenji dijatuhi hukuman mati setelah dipaksa melakukan 2 pembunuhan oleh abangnya. Keadaan khusus seputar hubungan saudara kandung dan disabilitas intelektualnya dianggap tidak terlalu penting dalam persidangan, di mana dia dinyatakan mampu memikul tanggung jawab. Sementara itu, sang abang yang awalnya merupakan pelaku utama malah memutuskan untuk melakukan bunuh diri ketika Kenji menyerahkan diri ke polisi. Kemudian, setelah divonis hukuman mati, Kenji ditahan di pusat penahanan Osaka selama bertahun-tahun. Sekitar bulan Agustus tahun 2015, pengacaranya mengatakan ke media bahwa Kenji telah didiagnosis menderita sindrom penahanan dan berada di ambang penyakit mental yang parah dengan sering mengalami gangguan delusi. Berada dalam sel isolasi penjara selama bertahun-tahun dengan interaksinya dengan dunia luar yang dibatasi, membuatnya sekarang tidak mampu berkomunikasi dengan baik dan lebih sering mengatakan kalimat-kalimat aneh seperti kaisar masuk melalui jendela atau sinar laser mengenai kakiku. Selama di penjara, Kenji Matsumoto juga banyak menghabiskan waktu untuk melukis yang dari gambarnya tersebut terlihat sentuhan-sentuhan unik. Namun sayangnya, beberapa tahun berikutnya, penyakit mentalnya semakin parah yang membuat dia tidak lagi terlibat dalam aktivitas kreatif seperti melukis.